warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jadi perkenalkan, nama saya Aristarkus Indra Malo, biasa dipanggil Indra, dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 2021-70012. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen saya terkait pembelajaran matematika di dalam kalangan siswa atau di SD, SMA, SMP, SMK itu. Nah, di sini saya tidak setuju ketika guru lebih cenderung ke doktrin siswa untuk mencatat atau lebih ke memahami setiap materi tanpa ada penjelasan yang jelas. Karena sejatinya begini, siswa lebih sukanya ketika guru menjelaskan atau memberikan suatu materi ya harus beserta contohnya itu. Ini lebih apalagi ini tentang hitungan. Jadi jangan sampai guru itu lebih kasih materi lalu suruh mereka untuk belajar mandiri, itu mereka tidak akan dapat apa-apa. Karena dunianya siswa lebih ke dunia hiburan, dunia main. Jadi ketika kita suruh mereka untuk belajar, tekan mereka, maka mereka tidak akan peduli itu. Jadi ketika kita jadi guru, kita berikan materi yang jelas beserta contoh atau penjelasan yang konkret agar mereka memahami dan pahami setiap materi yang kita berikan seperti itu. Nah, yang kedua terkait apakah guru ketika menjelaskan secara formal atau material, apakah tidak setuju? Ya, saya setuju ketika guru itu berikan materi secara formal, lalu materialnya ya praktekkan itu begitu. Praktekkan secara praktek. Nah, kebanyakan siswa SD itu dibikin dunia yang lagi-lagi saya sampaikan mainan atau kesenangan. Jadi bisa saja salah satu kita ambil contoh bahasanya bahwa ketika kita ada hitungan ya kita harus menggunakan dengan cara menggunakan alat-alat bantuan, misal dari kalau kita berbicara dengan segitiga ya ada misal kita belajar tentang segitiga atau persegi empat, bisa kita menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita. Nah, dari kebanyakan yang saya lihat, saya juga berangkat dari SD dan sampai saat ini, kebanyakan saya lihat guru waktu itu pada saat mengajar kami menggunakan saplid atau lidi untuk menghitung atau menggunakan permisi batu untuk menghitung agar siswa itu paham. Misalnya 2 kali 5 hasilnya berapa, atau 2 tambah 2 hasilnya berapa, ya menggunakan batu itu, menggunakan batu agar mereka pahami. Dengan cara-cara itu siswa akan cepat memahami ketika kita berikan penjelasan atau berikan materi kepada mereka begitu. Dengan cara ya kita harus banyak prakteknya daripada banyak materinya, banyak teorinya. Kalau kita banyak praktek maka mereka akan cepat pahami itu. Yang ketiga terkait apa permasalahannya selalu dihadapi oleh guru pada saat mengajarkan pembelajaran matematika. Nah, di sini lebih cenderung pada siswanya, karena kebanyakan siswa itu ketika sudah di dalam kelas hobinya hanya untuk mengganggu kawan-kawan mereka, teman mereka. Ketika guru menjelaskan materi, kalau guru fokusnya hanya menyampaikan atau hanya kebanyakan teori lalu tidak ada prakteknya, maka siswa itu cepat jenuh. Yang artinya ketika sebelum kita awali dengan materi ya kita harus sebelum kita langsung di materi kita harus awali dengan game agar mereka buat terhibur atau buat mereka senang seperti itu.
Jadi ketika mereka sudah terhibur, kita langsung kepada materi, kita berikan materi langsung penjelasan beserta contoh atau prakteknya. Ya, kita bicara mengenai hitungan ini ya, bisa saja kita bilang ini meja ada berapa, ya mereka akan cepat pahami itu, cara menghitungnya bagaimana, paham itu. Jadi ini permasalahan yang sering dihadapi oleh guru pada saat di ruang kelas. Ya, kebanyakan siswanya kan lebih dunia main. Ketika guru menjelaskan mereka lebih ketawa. Kurangnya pertanyaan ketika mereka tidak memahami, mereka tidak bertanya. Mereka takut guru. Ya karena kenapa? Guru tuh selalu kekang kepada siswanya. Tidak berikan ruang untuk mereka praktekkan sesuatu yang lebih dominan kepada materi yang kita bawa begitu. Nah itu bisa sampaikan. Jadi masalah yang selalu mereka hadapi yaitu siswa kurangnya bertanya, kurang aktif dalam kelas. Ketika mereka kurang paham tapi tidak bertanya. Yang kedua, cara penjelasan guru itu lebih ke teori tanpa praktek dan tidak berikan contoh atau penjelasan yang konkret pada mereka pahami. Ya kita harus pahami watak siswa SD atau SMP. Kalau SMK SMA ya masih mending lah, apalagi kita hadap SD. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Lagi-lagi terima kasih. Shalom.